Selamat datang kembali. Nah, Anda sudah memberikan kami sebuah bab yang sangat menarik, judulnya 4 studi kasus. Iya, betul. Ini rasanya kayak ujian akhir ya, dari semua perangkat berpikir kritis yang sudah kita bahas sebelumnya. Bisa dibilang begitu? Jadi tantangannya sekarang adalah melihat bagaimana semua teori itu, soal evaluasi bukti, memeriksa kemungkinan lain, semua itu bekerja di dunia nyata. Dan dunia nyata itu kan berantakan ya. Berantakan banget. Ini bukan soal-soal rapi dari buku teks kan? Ini kasus-kasus rumit. Kita bicara soal keputusan hidup mati, teori konspirasi, sampai hakikat alam semesta. Tepat. Ini semacam stres tes untuk cara kita berpikir. Gampang kan bicara soal logika di ruang hampa. Tapi gimana kalau emosi sudah ikut campur? Nah, itu dia. Atau saat kita dihadapkan klaim yang luar biasa? Atau saat ahlinya sendiri nggak sepakat? Keempat kasus ini mencakup semua skenario itu. Oke. Mari kita mulai deh dengan yang pertama. Yang ini langsung terasa sangat personal dan emosional. Silakan. Ini cerita tentang anjing penulis buku ini, umurnya 13 tahun, namanya Shadow. Shadow ini didiagnosis punya benjolan di kandung kemihnya. Dan kemungkinannya kanker ganas, TCC. Betul. Dan di sini keputusan sulitnya muncul. Dokter hewan onkologi menyarankan serangkaian tes yang cukup invasif. Untuk dapat diagnosis yang 100% pasti, ini dilema klasik sih. Seberapa jauh kita mau melangkah hanya untuk sebuah kepastian? Benar. Naluri pertama kita pasti lakukan apa aja biar tahu pasti kan? Tapi disinilah penulisnya berhenti sejenak. Dia nggak langsung iya ya? Enggak. Dia mikir, ini anjing sudah tua, prosedurnya sendiri beresiko. Pertanyaannya jadi geser kan? Dari apa penyakitnya menjadi apa gunanya tes ini? Dan itu pertanyaan yang krusial banget. Apa tujuan akhir dari informasi yang kita cari? Apakah diagnosis pasti itu bakal mengubah tindakan kita? Atau cuma memuaskan rasa penasaran kita aja? Persis, dengan mengorbankan kenyamanan si pasien. Di sini konflik antara butuh kepastian dan kualitas hidup jadi tajam sekali. Dan alih-alih langsung setuju, penulisnya riset sendiri. Ini bagian yang menurut saya paling kuat. Mereka cari data statistik soal median waktu bertahan hidup untuk anjing dengan TCC. Dengan berbagai jenis perawatan ya? Betul. Dan hasilnya, jujur saya cukup kaget loh waktu baca. Oke, coba kita bedah datanya. Siap. Jadi ada 3 opsi utama. Opsi pertama, operasi besar. Median waktu bertahan hidupnya 109 hari. Oke, sekitar 3 bulan lebih. Opsi kedua, kemoterapi. Itu 130 hari. Sedikit lebih baik, tapi ya masih di kisaran 4 bulan. Nah ini dia, opsi ketiga, obat antiinflamasi sederhana. Namanya piroxicam. Cuma untuk ngurangin radang. Medianya 195 hari. Wow, itu jauh sekali ya peningkatannya. Hampir 2 kali lipat dari operasi. Persis. Perawatan yang paling nggak agresif, paling murah, justru ngasih waktu paling lama. Rasanya berlawanan banget sama intuisi kan? Tentu, intuisi kita kan semakin drastis, semakin baik hasilnya. Tapi data bilang lain. Ini contoh sempurna pengambilan keputusan berbasis bukti, bukan cuma otoritas ahli. Jadi bukan berarti nggak percaya dokter ya, tapi melengkapi. Tepat. Dan penting juga buat Anda pahami kata median di sini. Itu bukan jaminan loh. Itu cuma titik tengah. Setengah anjing hidup lebih pendek, setengahnya lagi lebih lama. Tapi itu memberi kita gambaran probabilitas yang lebih baik ya. Jauh lebih baik. Untuk menimbang resiko dan manfaat secara rasional, bukan cuma emosional. Jadi akhirnya mereka putuskan apa? Mereka memilih jalur yang paling logis berdasarkan data. Mereka kasih Shadow obat piroxicam itu dan melakukan tes yang jauh lebih ringan. Hasil tesnya gimana? Nggak konklusif. Sampelnya nggak cukup. Jadi mereka nggak pernah tahu 100% itu TCC atau bukan. Dan itu poinnya ya. Mereka melepaskan kebutuhan akan kepastian 100% itu demi kualitas hidup Shadow. Betul sekali. Dan hasilnya, mereka dapat waktu berkualitas tambahan sebulan lebih lama dari median kemo, tanpa harus bikin anjing tua mereka lewat trauma operasi atau efek samping kemo. Ini menyentuh banget sih, bagaimana angka yang dingin bisa jadi panduan yang paling manusiawi. Dari keputusan yang sangat pribadi, mari kita beralih ke arena yang sama sekali beda. Keyakinan publik yang masif. Ya, saya tahu ini kemana. Pendaratan di bulan. Tepat. Saya yakin Anda juga pernah dengar klaim-klaimnya. Kok benderanya bisa kelihatan berkibar, padahal di bulan nggak ada angin? Selalu itu yang pertama ditanyakan. Terus, kenapa nggak ada satupun bintang kelihatan di foto? Dan kenapa fotonya jernih dan sempurna banget? Kalau dipikir-pikir sekilas,
Pertanyaan ini kedengerannya masuk akal loh. Tentu saja masuk akal. Dan disinilah kita ketemu metodologi yang disebut pengetahuan tandingan atau counter knowledge. Ini konsep penting banget. Oke, apa itu counter knowledge? Tujuannya itu bukan untuk menyajikan teori alternatif yang koheren yang didukung bukti kuat. Bukan itu. Jadi tujuannya apa dong? Sederhana, menciptakan keraguan. Caranya dengan menghujani kita dengan rentetan pertanyaan, anomali, keanehan-keanehan yang dipilih-pilih. Jadi taktiknya bukan untuk mencerahkan, tapi untuk bikin kita kewalahan. Persis. Sampai kita mikir, wah banyak banget yang aneh. Pasti ada yang nggak beres sama cerita resminya. Oke, paham. Jadi ini lebih kayak perang psikologis daripada debat ilmiah ya. Coba kita bongkar satu-satu deh, pakai logika. Soal bendera yang berkibar, itu gimana? Ini sebenarnya simpel banget. Kalau Anda perhatikan fotonya baik-baik, ada batang horizontal di atas bendera. Semacam tibar gitu. Oh, untuk menahan benderanya biar terbentang ya? Betul. Jadi benderanya bukan berkibar karena angin. Benderanya itu kusut karena dilipat selama perjalanan. Di kondisi vakum, tanpa gravitasi kuat, ya lipatan itu bakal tetap di situ. Oke, masuk akal. Jadi itu kerutan bukan kibaran. Lalu bintang-bintang yang hilang, ini saya ingat waktu kecil yakin banget ini rekayasa. Karena di film fiksi ilmiah luar angkasa penuh bintang kan? Iya. Pikirkan begini deh. Astronot itu ambil foto di permukaan bulan pas lagi siang hari. Mataharinya terang banget. Permukaan bulan itu memantulkan cahaya dengan sangat kuat. Jadi kameranya disetel untuk lingkungan yang super terang. Tepat. Akibatnya, cahaya bintang yang redup banget di kejauhan, ya nggak bakal ketangkap kamera. Sama kayak Anda nggak bisa lihat bintang di siang hari bolong dari bumi. Oke. Jadi karena kontras cahayanya terlalu ekstrim. Terus soal foto yang terlalu sempurna. Para astronot itu kan bukan turis biasa yang baru pegang kamera. Mereka itu orang-orang yang sangat terlatih. Benar juga. Dan mereka pakai beberapa kamera terbaik zaman itu, Hasselblad. Mereka latihan berjam-jam di bumi biar bisa ambil foto bagus. Jadi kualitas foto itu bukan bukti konspirasi, tapi bukti persiapan dan teknologi. Disinilah prinsip berpikir kritis yang terkenal itu masuk kan? Pisau cukur Occam. Tepat sekali. Pisau cukur Occam itu, intinya, kalau ada beberapa penjelasan yang paling sederhana, yang butuh asumsi paling sedikit, kemungkinan besar, itu yang benar. Oke, mari kita terapkan. Mana yang lebih mungkin? 1. NASA pasang batang penopang di bendera dan melatih astronotnya fotografi. Itu penjelasan sederhana. Atau 2. NASA merekayasa konspirasi global yang rumit banget, melibatkan ribuan orang, dan berhasil jaga rahasia itu lebih dari 50 tahun tanpa satupun kebocoran. Nah, kalau dibingkai gitu, pilihannya jadi jelas banget kan? Yang menarik di sini adalah bagaimana kurangnya pengetahuan khusus kita soal fisika atau fotografi bisa gampang banget dieksploitasi untuk menanamkan curiga. Dari konspirasi yang punya jawaban jelas, sekarang kita pindah ke misteri yang mungkin nggak punya jawaban pasti. Kasus ketiga, pesulap David Blaine. Yang menahan napas itu ya? Betul, tahun 2008, dia klaim menahan napas di bawah air selama 17 menit 4 detik. Pertanyaannya, ini puncak ketahanan fisik manusia atau cuma trik sulap yang cerdas? Dan di sini beda sama pendaratan bulan. Argumen dari kedua sisi sama-sama kuat. Ini yang bikin kasusnya menarik. Oke, kita lihat sisi ketahanan fisik dulu. Argumennya cukup meyakinkan. Blaine sendiri jelasin di TED Talk. Dia pakai banyak istilah medis. Dan ada konfirmasi dari ahli paru juga kan? Ada. Mereka bilang ini secara fisiologis mungkin dilakukan dalam kondisi yang sangat spesifik. Kondisi seperti apa itu? Pertama, praoksigenasi, jadi hirup oksigen murni dulu. Kedua, melakukannya dalam kondisi apnea statis, artinya diam total, nggak gerak sama sekali, biar irit oksigen. Dan faktanya, rekor itu udah dipecahkan, jadi secara fisik memang mungkin. Oke, itu argumen yang kuat dari sisi sains. Sekarang argumen ilusinya gimana? Apa dasarnya? Nah, ini datang dari komunitasnya sendiri, para pesulap lain. Argumen mereka bukan berdasarkan bukti fisik, tapi logika profesi mereka. Logika seorang penampil. Betul, logikanya begini. Kenapa seorang profesional mempertaruhkan acaranya pada ketahanan fisik yang bisa aja gagal, misalnya lagi nggak fit, kalau ada trik tersembunyi yang 100% dijamin berhasil? Itu argumen yang sangat pragmatis dan masuk akal dari sudut pandang mereka.
Ini membawa kita ke pertanyaan yang menarik, soal bukti. Iya, ini pertanyaan yang bikin saya berhenti mikir. Apakah ketiadaan bukti adanya trik, misalnya nggak ada yang lihat selang napas, bisa dihitung sebagai bukti bahwa memang nggak ada trik? Dan bagi seorang ilusionis, jawabannya jelas tidak. Seluruh pekerjaan mereka kan bikin kita nggak lihat triknya. Jadi kita punya dua kelompok ahli yang beda. Dokter bilang mungkin, pesulap bilang kemungkinan besar trik. Jadi, kesimpulannya apa dong? Mana yang benar? Mungkin nggak ada kesimpulan yang pasti, dan itulah pelajarannya. Ini contoh sempurna situasi di mana kesimpulan paling rasional mungkin adalah untuk tetap tidak yakin. Jadi menerima ambiguitas ya? Betul, mampu bilang saya tidak tahu itu bagian penting dari berpikir kritis. Menarik. Dari ambiguitas panggung sulap kita loncat ke tempat di mana ambiguitas adalah musuh terbesar. Dunia fisika partikel. Kasus terakhir. Pencarian Higgs boson di CERN. Ya, jika di dunia sulap tujuannya menyembunyikan kebenaran, di fisika tujuannya mengungkap kebenaran dengan kepastian yang nyaris absolut. Dan ini yang bikin saya melongo. Standar pembuktiannya. Di banyak bidang ilmu, hasil dianggap signifikan kalau kemungkinan kebetulannya 1:20. Tapi untuk Higgs boson, standarnya 1:3,5 juta. Jauh sekali bedanya. Kenapa bisa sejauh itu? Kenapa mereka begitu paranoid? Ada dua alasan utama. Pertama, taruhannya tinggi banget. Eksperimen itu biayanya miliaran dolar. Hasil kerja puluhan tahun, ribuan ilmuwan. Jadi soal biaya dan reputasi. Betul. Kalau salah klaim, itu bencana. Kedua, ini tentang sifat pertanyaannya. Mereka kan nggak sedang uji obat baru. Mereka coba memahami balok pembangun alam semesta. Bobot pertanyaannya masif, jadi standar buktinya juga harus setara. Tapi yang lebih bikin saya salut adalah apa yang terjadi setelah penemuan itu diumumkan. Sumber kita bilang beberapa fisikawan justru menyarankan untuk tetap hati-hati. Sama sekali bukan menyangkal. Ini adalah ketelitian ilmiah dalam bentuknya yang paling murni. Mereka bilang, misalnya, data yang ada secara teknis bisa juga dijelaskan oleh partikel lain yang mirip Higgs. Bukan Higgs yang persis seperti teori ya. Bisa jadi. Atau pengukurannya belum cukup presisi untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan eksotis lainnya. Jadi ini bukan penyangkalan, tapi undangan untuk meneliti lebih dalam lagi. Tepat. Hal yang paling menarik bagi ilmuwan sejati itu bukan saat mereka mengonfirmasi apa yang sudah diduga. Momen eureka sebenarnya adalah saat mereka menemukan anomali. Sesuatu yang nggak cocok. Disitulah letak penemuan baru. Persis. Penemuan Higgs itu monumental. Tapi pencarian konstan akan hal-hal yang mungkin menantangnya, itulah yang mendorong sains maju. Jadi setelah melewati 4 kasus ini, di ruang dokter hewan, di bulan, di panggung, dan di akselerator partikel, apa benang merahnya? Apa yang bisa kita bawa pulang? Benang merahnya adalah bahwa berpikir kritis itu bukan daftar periksa yang kaku. Ini proses yang dinamis adaptif. Ini tentang menimbang bukti, menilai risiko, mempertanyakan ahli, dan terkadang, yang paling sulit, merasa nyaman dengan ketidakpastian. Tujuannya bukan buat kita jadi ahli fisika dalam 20 menit ya, tapi untuk membangun semacam perkakas mental. Sebuah kerangka kerja untuk menghadapi dunia. Di sumber kita ada istilahnya transfer jauh atau far transfer. Maksudnya apa itu? Itu kemampuan untuk mengambil prinsip yang Anda pelajari dalam satu konteks, misalnya evaluasi data soal anjing, dan menerapkannya di konteks lain yang sama sekali beda, misalnya soal investasi atau kesehatan Anda sendiri. Itulah tujuan akhirnya. Tepat. Jadi, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Coba deh Anda pikirkan sebuah keputusan besar atau keyakinan kuat yang Anda pegang saat ini. Sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan semua kasus tadi. Jika Anda menerapkan tingkat penyelidikan kritis yang sama, betul. Mempertanyakan buktinya, secara aktif mencari penjelasan alternatif, dan dengan jujur menilai risiko kalau ternyata Anda salah. Kira-kira apa yang mungkin berubah?